Ya apa belum ya? Oke, oke ya. Eh, karena ini sambil menunggu pemaparan materi dari saya selesai, mungkin teman-teman dari kelas 5A atau teman-teman dari Kadik Learning bisa menyiapkan pertanyaan eh, untuk ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan mungkin nanti yang aktif atau yang aktif, yang komunikatif, yang interaktif, nanti ada reward ya teman-teman berupa Shopee Pay. Itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu next slide. Setelah prinsip disiplin tadi tujuan disiplin. Oke, next slide. Nah, kemudian slide yang terakhir yaitu tindakan disiplin. Tindakan disiplin yang dimaksudkan di sini adalah teguran-teguran yang dapat diberikan kepada anggota ataupun ketua itu sendiri atau koordinator itu sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi teguran itu bisa di uh, bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama teguran secara lisan. Teguran secara lisan terbatas dalam hal mengingatkan untuk kesalahan kecil dan baru pertama kali dilakukan sebagai suatu tindakan koreksi. Biasanya teguran dilakukan secara pribadi dengan cara yang bersahabat dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan, tentu bawahan atau anggota untuk membuat keputusan agar tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian buat catatan khusus bahwa anggota telah melakukan konsultasi, kemudian catat waktunya, tempat, dan permasalahannya, serta kesimpulan konsultasi yang sudah ia lakukan itu, atau komitmen yang sudah ia buat. Nah, yang dimaksudkan teguran secara lisan dalam hal ini adalah sudah disampaikan tadi, teguran secara lisan itu dapat dilakukan untuk menegur kesalahan yang kecil dan baru pertama dilakukan. Dan teguran secara lisan itu biasanya dilakukan secara pribadi dengan cara yang bersahabat, dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Jadi misalnya dari organisasi itu ada melakukan kesalahan itu, baru melakukan kesalahan pertama kali, seorang ketua bisa atau koordinator atau anggota yang lain menegurnya dengan cara yang baik-baik, yang pastinya, dan cara yang bersahabat tadi dengan tidak mempermalukan anggota yang ditegur. Jadi kan yang saya temui banyak juga organisasi-organisasi yang malah terkadang itu kesannya adalah menjatuhkan anggota atau mempermalukan anggota di depan orang banyak gitu. Jadi misalnya ada seseorang ketika workshop gitu atau ketika seminar atau ketika mengikuti pelatihan atau mengikuti ya hal-hal semacamnya, kemudian ada peraturan yang sudah dibuat bahwa saya tidak boleh main handphone atau tidak boleh berbicara sendiri atau tidak boleh membuat gaduh atau tidak boleh peraturan-peraturan yang lainnya yang sudah disampaikan di awal gitu misalnya. Kemudian ada anggota atau peserta yang membuat gaduh, kemudian ia diberikan hukuman, misalnya disuruh melakukan hal-hal yang memalukan gitu di depan orang banyak, kemudian ditertawakan oleh orang banyak. Menurut saya pribadi hal itu tidak bisa dibenarkan 100% dalam berorganisasi. Terkadang yang dimaksudkan adalah untuk memberikan efek jerah kepada anggota yang membuat kesalahan tersebut. Tetapi menurut saya cara tersebut tidak menjadi solusi permasalahan yang baik, karena jika seorang bisa menangkap
maksud dan tujuan yang diberikan adalah untuk membuat dirinya itu cerdas, tapi kan tidak semua orang bisa uh, tidak semua orang bisa memahami sisi baik atau tujuan yang dimaksudkan. Jadi menurut saya teguran secara lisan yaitu mungkin caranya bisa aja dipanggil, kemudian dibawa ke ruangan sendiri atau di pojokan saja, misalnya kalau di organisasi dan diskusi di pojokan atau dibisikkan saja ke telinganya, terus kemudian diberitahu bahwasanya ia melakukan kesalahan dan dimohon untuk tidak mengulanginya seperti itu. Kemudian ada yang teguran secara tertulis. Kalau teguran secara tertulis ini dilakukan apabila pelanggaran diulangi kembali, tidak menunjukkan perbaikan atau pelanggarannya cukup serius. Dalam teguran secara tertulis harus dicantumkan nama anggota, nama ketuanya. Ini alternatif ya teman-teman. Jadi ini kembali ke organisasi masing-masing. Kemudian permasalahannya, kemudian rencana perbaikannya, kemudian batas waktu perbaikan dari kesalahannya, serta konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi teguran secara tertulis ini dikhususkan untuk pelanggaran yang cukup serius. Kemudian yang terakhir, keputusan terakhir atau skors. Jadi dalam organisasi mungkin terkadang kita memerlukan hal-hal yang sifatnya itu paten atau tegas yang untuk mengikat atau menyadarkan anggota-anggota bahwasanya organisasi ini tidak untuk diajukan, tetapi untuk diperhatikan dan dipatuhi segala aturan-aturannya. Nah, keputusan terakhir atau pos ini dilakukan karena misalnya koordinator melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya sudah sangat serius dan selama batas waktu perbaikan perilaku anggota tersebut tidak memperlihatkan perubahan. Keputusan terakhir biasanya dilakukan dengan melibatkan ketua organisasi, kemudian dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada tingkat kesalahannya maupun kebijakan dari organisasi atau institusi tersebut. Ya, jadi kalau di organisasi mungkin bisa dilakukan dengan penurunan jabatan atau tidak boleh berproses dalam organisasi misalnya minggu atau 2 minggu atau semacamnya yang dapat dilakukan oleh ketua organisasi atau koordinator sehingga anggota tersebut dapat benar-benar segera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan untuk karena ini kan sifatnya training atau pelatihan, jadi pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa jadi keluar dari room Zoom ini kita mendapatkan bagaimana kita bisa meningkatkan rasa tanggung jawab kita dan juga rasa kedisiplinan kita. Untuk sesi pelatihan nanti ada di akhir ya teman-teman. Jadi sesi ini adalah sesi pemaparan materi dari saya dan nanti untuk sesi pelatihannya ada di akhir bersama dengan ice breaking dipandu oleh penanggung jawab masing-masing. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Dan untuk materinya saya cukupkan. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan bisa bertanya atau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Aulia. Wah, pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari pemaparan kita pada pagi hari ini. Tapi tenang saja, buat teman-teman yang ingin bertanya atau bahkan pengen konsul nih, minta saran atau pendapat, boleh banget disampaikan. Silakan untuk raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama dan pertanyaan. Dan bagi peserta yang aktif akan mendapatkan reward ya guys.
Baik, terima kasih Kak Nusu atas pertanyaannya. Wah, menarik banget ya pertanyaan dari Kak Nusu. Di sini kita akan menampung pertanyaannya dulu ya, teman-teman. Oke, sudah ada dua penanya ya, Kak Fatia. Yang pertama dari Kak Nuzul, izin bertanya, menurut Kakak bagaimana jika ada individu yang tidak memiliki sifat eh, sikap disiplin mungkin ya? Apa yang akan terjadi oleh individu itu sendiri? Dan bagaimana sih agar setiap individu memiliki sikap disiplin yang dapat diterapkan ke dirinya? Boleh dong bagi tipsnya. Oke, dan mungkin saya dulu ya mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan dari Kak Nuzul, sembari menunggu pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana jika ada individu yang tidak memiliki disiplin? Sebenarnya seseorang disiplin atau tidak itu kan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya aja uh, mengenai motivasi diri, terus manajemen waktu, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan pengaruh teman. Jadi, jika ada seseorang yang memiliki kedisiplinan yang rendah atau ia tidak disiplin, kita bisa melihat dulu dari sisi faktor motivasi dirinya. Biasanya orang yang disiplinnya rendah itu memiliki motivasi diri yang rendah juga. Motivasi diri dalam artian adalah ketika ia melakukan kegiatan atau ketika ia melakukan sesuatu tidak didasari dengan hal-hal yang memang ia ingin capai. Berbeda dengan orang yang memang ingin mencapai tujuannya, kemudian ia mempunyai motivasi diri yang kuat, bagaimana caranya ia bisa menggapai apa yang ia mau, apa yang ia cita-citakan, maka kedisiplinan itu juga akan turut membangun proses dia untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian manajemen waktu. Biasanya orang yang uh, disiplinnya kurang adalah orang yang uh, kurang baik dalam hal memanage waktu. Karena disiplin itu kan tidak hanya perihal waktu ya, tapi perihal bagaimana ia bisa memaknai apa yang ia kerjakan, kemudian apa yang ia ingin hasilkan, apa yang ia ingin capai dari perilakunya atau kegiatan-kegiatannya. Jadi biasanya orang yang tidak disiplin itu juga mempunyai manajemen waktu yang kurang baik. Terus faktor keluarga juga. Nah, pendidikan pertama kita itu kan adalah keluarga ya, teman-teman semua. Jadi disiplin atau tidaknya itu tuh biasanya juga bisa dilihat dari faktor keluarga. Jadi misalnya karena kebetulan dalam satu forum ini kita beragama Islam semua, jadi saya contohkan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya saja sholat subuh. Sholat subuh itu kan bisa menjadi hal yang bisa dijadikan dilihat dari sisi disiplinnya ya teman-teman. Jadi keluarga. Misalnya sholat subuh biasanya harusnya dilakukan jam 4 lebih misalnya, atau memang di keluarga tersebut sudah di sudah ada aturan dilakukan di jam setengah 5 secara berjamaah gitu misalnya. Nah, keluarga-keluarga yang menerapkan peraturan demikian akan menghasilkan suatu anak yang berperilaku berbeda dengan keluarga yang
misalnya tidak menerapkan peraturan yang tadi itu, misalnya saja jam 5 atau jam 6 itu keluarganya masih pada tidur atau masih pada sibuk sendiri-sendiri dan tidak saling mengingatkan gitu. Jadi perilaku disiplin ini juga eh, faktor dari keluarga juga. Kemudian faktor dari lingkungan juga. Faktor dari lingkungan misalnya saja, misalnya ada rapat atau biasanya yang terjadi yang mungkin saya sendiri alami dan teman-teman organisasi alami yaitu misalnya ketika rapat mulai pagi misal jam 9 atau jam 10. Kemudian sudah melampaui batas sampai waktu duhur misalnya. Sekarang duhurnya jam setengah 12 lebih, ya. Setengah 12-an. Nah itu ketika menurut saya pribadi, harusnya eh, jika memang seseorang itu disiplin atau organisasi itu membentuk karakter disiplin, ya harusnya waktunya kita rapat ya rapat, waktunya kita sholat ya sholat, waktunya kita makan ya makan. Jadi tidak semua waktu itu kita habiskan untuk memikirkan ide-ide atau memikirkan rancangan-rancangan yang eh, rancangan-rancangan yang harus kita capai ke depannya itu apa saja gitu. Jadi kalau misalnya rapat jam 9 atau jam 10, kemudian sudah mendengar azan azan jam 12, ya harusnya segera menunaikan sholat. Walaupun memang kembali lagi, sholat adalah urusan masing-masing, memang iya, tapi yang di-highlight di sini adalah sisi kedisiplinannya. Jadi disiplin adalah melakukan sesuatu hal sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak semua waktu itu dihabiskan untuk memikirkan satu hal saja atau melakukan satu kegiatan saja. Kemudian eh, yang terakhir itu ada faktor teman budaya. Jadi misalnya kalau dalam organisasi itu yang sering saya jumpai atau misalnya saya alami sendiri itu sama dengan hal yang tadi yang lingkungan itu juga ya kurang lebih sama sih. Seperti pengaruh teman saya itu kalau bedanya tadi adalah melakukan sholat yang ditunda-tunda ataupun nanti-nanti ataupun mepet asar misalnya. Tapi kalau pengaruh teman sebaya ini misalnya jadi tadinya ingin berangkat rapat itu kan jam 9, pengen berangkat dari rumah jam 8. Tapi ternyata temennya minta minta ditungguin dulu supaya nanti masuknya bareng, terus akhirnya telat. Jadi jam setengah 10. Itu kan jadi pengaruh kedisiplinan dari kita sendiri, tapi yang dipengaruhi oleh teman sebaya. Contoh kecilnya seperti itu. Dan untuk tips-tipsnya, kalau tips dari saya sendiri mungkin ya, yang pertama motivasi. Jadi seseorang bakal disiplin itu karena dia punya motivasi yang tinggi, kemudian keinginan yang kuat, kemudian memaknai seberapa penting, seberapa besar apa yang ia lakukan itu akan berdampak pada kehidupannya. Dan dia meyakini bahwasanya perilaku disiplin itu sangat penting dilakukan untuk segala lini kehidupan, untuk menunjukkan kualitas diri kita, untuk mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan sekitar, dan lain-lainnya. Mungkin dari saya seperti itu, Kak Nuzul. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin sharing atau berbagi pendapatnya, silahkan. Atau Kak Nuzul ingin menanggapi. Oke, baik Kak Nuzul. Mungkin bisa nanti ya teman-teman menanggapinya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fadia. Bagaimana sih tanggapan Kak Aulia tentang menyeimbangkan tanggung jawab, baik dalam tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawabnya ke organisasi? Misalnya saja saat rapat kita berangkat sholat, kita dicap sebagai tidak disiplin, padahal kita sudah meluangkan waktu untuk datang di sela-sela tanggung jawab kita sendiri. Misalnya ada tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan lain-lain. Terima kasih.
Pertanyaan Kak Fadia juga hampir mirip ya sama Kak Nurul. Kalau pertanyaan Kak Nuzul, kalau pertanyaan Kak Fadia itu lebih spesifiknya mungkin ke manajemen waktu atau bagaimana cara menyeimbangkan waktu dalam tanggung jawab diri sendiri dan juga tanggung jawab organisasi. Mungkin kalau dari saya pribadi, eh, jika kita dicap tidak disiplin karena kita datang terlambat, ketika mengikuti rapat, itu sebenarnya semua itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Jadi misalnya kita berangkat terlambat karena ada alasan yang jelas, menurut saya masih bisa diberi toleransi. Dalam artian tidak disiplin, tidak begitu juga. Tetapi kita juga lihat dari intensitas waktunya. Jadi orang tersebut itu memang telatnya baru kali itu, atau dia memang sering telat atau telat terus. Itu kan juga bisa uh, membuat seseorang itu menilai kita gitu ya. Jadi misalnya kalau memang tidak bisa datang berangkat rapat karena misalnya ada sesuatu hal yang urgent, misalnya uh, mengantar ibunya ke rumah sakit atau ibunya masuk IGD atau temannya kenapa mengalami hal-hal yang urgent, menurut saya ya masih bisa ditoleransi walaupun ya kan kalau misalnya hal-hal yang di luar kontrol itu kan kita kan tidak bisa mengendalikannya, tetapi kalau misalnya kewajibannya kita yang bisa kita kendalikan, misalnya ada tugas di rumah atau ada tugas mengerjakan tugas kuliah dulu baru berangkat berangkat rapat. Memang betul, memang kita sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk datang ke rapat. Tapi perlu diingat lagi bahwasannya rapat kan merupakan tanggung jawab kita juga sebagai anggota dari organisasi tersebut. Jadi misalnya alasannya karena ada apa namanya tanggung jawab di tugas, ya bisa tugasnya diselesaikan terlebih dahulu, misalnya saja dikerjakan pada malam harinya, misalnya rapatnya pada pagi hari. Berarti hal-hal yang bisa dikendalikan atau hal-hal yang bisa kita atur, hal-hal yang bisa di-manage kita sendiri, ya harusnya kita bisa mengontrol itu sendiri. Misalnya dikerjakan pada malam harinya, jadi pada pagi harinya kita tetap bisa mengikuti kegiatan rapat, tetap bisa melaksanakan tanggung jawab kita tanpa harus ada cap tidak disiplin dari anggota-anggota yang lain. Dan saya meyakini bahwasanya jika seorang anggota yang sudah memiliki satu visi misi, satu tujuan yang sama, biasanya akan memahami kendala-kendala yang terjadi pada anggota-anggotanya. Jadi misalnya kalau misalnya pada anggota tersebut sudah tahu misalnya jam pagi jam 7 itu tidak memungkinkan untuk diadakan rapat atau diadakan uh, kegiatan misalnya gitu. Jadi ya kita cari kita cari kesepakatan yang lain atau waktu yang lain di mana semua anggota itu memungkinkan untuk berangkat gitu tanpa harus telat. Walaupun tidak memungkiri ya kalau dalam organisasi itu kalau nunggu semuanya bisa atau semuanya hadir itu kan sulit. Tetapi yaitu pandai-pandainya kita meminimalisir agar tidak terjadi kesalahpahaman atau uh, komunikasi yang salah atau kesalahpahaman yang terjadi antara anggota. Ya, seperti itu. Jadi misalnya telat, ya disertakan saja alasannya kenapa telat gitu. Jadi ada toleransi-toleransi yang bisa diberikan oleh teman-teman sekitar juga atau anggota-anggota yang lain. Dari saya mungkin itu jawabannya Kak Fadia. Mungkin yang lain, Kak Moderator, bagaimana? Yang lain ada yang ingin ditambahkan?
Dari saya jawabannya begitu Kak Fadia. Apakah ada tambahan atau ingin sharing yang lain? Silakan. Baik, mohon maaf ya teman-teman, mungkin moderatornya ada kendala sinyal. Begitu penjelasan dari Kak Aulia, apakah bisa diterima dari Kak Fadia? Oh iya, sama-sama Kak Baik, bisa Fadia, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup ya, bisa dipahami ya. Kalau begitu, diskusi kami cukupkan ya. Dikembalikan lagi ke MC. Opis, silahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik dan juga pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, mungkin saya di sini juga akan memberikan sedikit kesimpulan yang mungkin tanggung jawab ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan dikatakan efektif. Nah, sedangkan disiplin itu merupakan suatu perasaan taat atau patuh pada nilai-nilai yang dipercayai. Jadi, semua kesuksesan itu berawal dari diri kita sendiri. Disiplin dan tanggung jawab itu juga membuat diri kita menjadi orang yang dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua juga dapat belajar untuk menghargai waktu. Karena individu yang disiplin dan tanggung jawab itu pada umumnya sangat menghargai, terutama dalam hal waktu. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Kak Aulia dan juga kepada Kak Fatia yang telah menyampaikan sesi penyampaian materi pada kali ini. Selanjutnya, supaya teman-teman peserta tidak merasa bosan dan nggak merasa boring nih, sekarang kita akan menuju ke sesi ice breaking. Nah, kali ini kita dari kelompok 1 minta tolong kepada teman-teman semua, teman-teman peserta, untuk membuka link quizzes karena ice breaking kita akan menggunakan link quizzes. Mungkin untuk sedikit dari saya penyampaian panduan ice breaking ini selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Syarifah. Kepada Kak Syarifah, waktu dan layar saya persilakan. Baik, mungkin udah pada bosen ya, udah siang juga waktunya. Kita akan melakukan ice breaking. Baik,
tadi ada sedikit kendala sinyal. Ice breaking-nya kita akan menggunakan ice breaking kita akan menggunakan quizzes yang nanti akan saya share link. Oh iya, teman-teman, saya sedikit menambahkan kalau role play yang mau diberikan oleh ice breaker sekaligus dengan ice breaking ini ya. Jadi itu merupakan bentuk tanggung jawab dan juga disiplin yang dapat teman-teman tunjukkan di forum ini. Seberapa besar rasa tanggung jawab teman-teman dan juga seberapa besar rasa disiplin yang teman-teman miliki. Jadi sembari menunggu kuisisnya ini, teman-teman juga bisa mempersiapkan untuk membuka link kuisis ya teman-teman. Nanti jika ada yang pemenang 1, 2, 3 atau teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah atau reward berupa Shopee Pay yang nanti nominalnya rahasia ya teman-teman. Berikut link quizzes yang udah saya kirim. Apa udah pada membuka semua? Yuk, yang belum masuk ke quizzes silahkan segera untuk masuk. Baru ada 8 orang.
Ini kita tunggu sampai jam 10.40 untuk memulai kuisisnya ya teman-teman. Yuk yang lain, baru ada 12 orang ini. Baik, sudah pukul 10.40, kuisisnya kita mulai ya. 1, 2, 3.
Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Pada kuisnya kita ulang ya. Maaf. Untuk teman-teman yang belum masuk ke kuisis, baru ada 8 orang. Ayo guys, join. Kami tunggu sampai jam 10.55 ya. Cepat.
Ayo guys, join. Lumayan loh uangnya. Baru ada 14 peserta ini, guys. Dua menit lagi nih guys. Yuk, segera yuk. Ayo join guys. Door prize-nya tahu nggak? 1 juta tahu. Banyak kan? Oke, kita mulai ya. 1, siap-siap. 1, 2, Oke, ini di urutan pertama nih ada Kak Tiara Putri nih. Di urutan pertama, ayo pertahankan terus. Urutan kedua ada Kak Muhammad Agel. Yuk, bisa yuk. Ayo dikejar guys. Yuk. Semangat, semangat. Urutan pertama masih di Kak Tiara Putri Admin. Oh, udah ganti nih jadi Kak Aradea. Urutan kedua jadi Kak Konita Zahwa. Oke. Wah, Kak Agil nih tadi urutan kedua jadi turun banget nih. Oh enggak turun banget. Jadi urutan kelima. Urutan pertama masih dipertahankan oleh Kak Aradea. Oke, Kak Aradea semangat banget nih kayaknya nih, Kak Aradea. Dia butuhin uang untuk konser. Tapi buat 11-11 ya Kak Aradea. Buat konser, Bu. Tuh, oke, siap. Terus peringkat kedua udah berganti jadi Kak Nuzul Insani nih. Peringkat kedua ada Kak Nuzul Insani. Ini pada kebut-kebutan banget nih, udah kayak di Mandalika. Urutan pertama masih dipertahankan oleh Kak Aradea. Oke.
Oke, Kak Aradea. Ayo semangat Kak Aradea. Ini masih belum ada yang bisa membalap. Bisa lagi. Ya, emang gitulah ya, Kak ya. Oh, ganti guys. Urutan pertama jadi Kak Tiara Putri. Sekarang jadi ganti-gantian nih Kak Aradea sama Kak Tiara Putri nih. Ayo, kira-kira ada nggak nih yang bisa membalap Kak Tiara Putri? Coba. Oh, ada guys. Ternyata Kak Asya. Kak Asya ada di urutan pertama ternyata guys sekarang. Wow, debak-debak. Wah, keren banget sih. Ini pada balapan nih ya. Sampai aku nggak ngeliat waktunya nih jadinya. Oke, bakal aku stop di waktu 11 pas nanti ya. Ayo, masih waktu buat ngebalap nih. Urutan pertama berganti menjadi Kak Fadie. Fadie yang mana nih Fadie nih? On cam dong Kak, biar cantiknya kelihatan Kak. Oh, ganti lagi guys. Urutan pertama jadi Kak Cindy. Kak Cindy nih. Kak Cindy, urutan pertama. Kedua Kak Fadie. Ketiga Kak Nuzul. Keempat Kak Asya, Kak Tiara jadi kelima nih. Kak Tiara tadi pertama jadi kelima. Nggak apa-apa, yang penting nggak kedua. Ya nggak apa-apa sih kedua juga sebenarnya. Yang penting yang pertama guys. Yang kedua kamu kan, Bu. Di dua kandong itu mah. Canda guys. Yang pertama masih bertahan di Kak Cindy nih. Ayo 1 menit lagi guys. Bisa 1 menit lagi buat menurunkan Kak Cindy atau emang Kak Cindy pemenangnya. Yuk semangat yuk. Saya 1 menit lagi. Oke, belum. 1 menit lagi, bentar lagi nih. Masih Kak Cindy ternyata. Apa ternyata udah jawab semua nih? Masih Kak Cindy di urutan pertama, belum ada yang berubah. Yang berubah cuma dia. Oke, lanjut. 1 menit. Oke, udah selesai guys. Di urutan pertama ada Kak Cindy Sofitri dengan poin 3.310. Selamat Kak Cindy, nanti bisa menghubungi saya ya untuk pengambilan rewardnya. Oke deh. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Syarifah selaku pemandu game. Silakan Kak Syarifah. Baik, terima kasih Kak Nofris atas ininya. Selamat untuk tadi siapakah yang menang? Saya agak kendala sinyal gitu. Maaf Kak, belum on mic. Tadi pemenangnya ada Kak Cindy. Oh, selamat untuk Kak Cindy. Nanti bisa jadi saya atau enggak ke Kak Nofris, oke? Maaf, saya kendala mic lagi. Mari kita bertepuk tangan untuk Kak Cindy yang telah menjadi juara 1. Selamat Cindy. Baik, mungkin ini acara apa namanya? Grogi saya. Untuk role play sekarang ini udah selesai, saya kembalikan kepada Kak Nofris. Oke, terima kasih banyak Kak Syarifah yang telah membantu game Ice Breaking ini walaupun tadi banyak terkendala karena
sinyal karena ini online juga. Mohon maaf kepada para peserta. Saatnya tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih tetap stay sampai akhir acara. Untuk teman-teman yang belum menjadi juara 1 di Espring tadi, nggak apa-apa. Kalian tetap jadi juara di hati aku. Nah, lanjut. Oke, terima kasih kepada Bu Hairani Zikriniwati yang telah memfasilitasi dan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan diri dan karir. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas psikologi 5A dan terima kasih kepada kakak-kakak dari Ketiga Learning yang telah bersedia hadir dalam acara training Discipline and Responsibility in Organization pada hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Joko dan Rahmat anak bangsawan. Amin dan Jono anak yang kurang beradab. Yuk, kita tingkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Siap. Ingat nih, kita jargon sekali lagi ya teman-teman. Iya, Kak. Ingat juga kalau disiplin and responsibility Bisa karena terbiasa. sekali lagi on mix semua dong, on mix, on cam. Abis ini kita bakal ada sesi dokumentasi soalnya. Yuk on cam dulu yuk, pakai kerudung seadanya, pakai mukena juga nggak apa-apa deh. On mic, on cam, yuk, bisa yuk. Perlihatkan wajah-wajah cantik kalian yang bersinar dan ganteng. Oke. Ini belum ada yang mau on cam nih. Sebelum aku on cam ini. On her Cailah. Yuk on cam yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Oke. Sekali lagi ya jargonnya ya. Jargon sekali lagi. Ih. Udah banyak yang on cam nih, nggak apa-apa, cantik-cantik kelihatan kan jadinya. Jargon sekali lagi ya, on mic jangan lupa. Discipline and responsibility. Bisa karena terbiasa. Wah, yeay. Kalian ini psikologi 5A dan K3 Learning. Oke. Mungkin cukup sekian training discipline and responsibility in organization pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya dari kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada keluar dulu ya. Tadi kan ada reward dari yang pemenang kuisis yaitu Kak Cindy dan yang peserta aktif yaitu Kak Nuzul dan Kak Fadia. Nanti bisa menghubungi saya atau Fatia atau Opis ya kelompok 1 biar nanti dikasih rewardnya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga, Repe.